Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, wa kaifa haluk? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan menggunakan metode Alkitabah. Sebelum kita belajar bahasa Arab dengan menggunakan Alkitabah, ada beberapa metode pembelajaran bahasa Arab yang sering digunakan. Yang pertama istima', yang kedua kalam, yang ketiga qiraah, yang keempat kitabah, dan yang kelima qawaid. Adapun pengertian kitabah menurut bahasa, kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Menurut istilah, kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti. Karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Adapun tujuan pembelajaran kitabah yaitu mengontrol penggunaan sistem sintaksis. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ismul istifham. Yang dimaksud dengan ismul istifham adalah kata tanya. Di antaranya adalah ma, yang artinya apa. Contohnya, ma hadza, apa ini? Apa di sini menanyakan tentang sesuatu. Yang kedua, man, siapa? Contohnya, man qara'a al-Qur'ana, artinya siapa yang telah membaca Al-Quran. Man di sini menanyakan orang. Yang ketiga, kam, yang artinya berapa. Contohnya, kam kitaban qara'ta, berapa buku yang telah kamu baca. Kam menanyakan tentang jumlah. Yang keempat adalah mata. Mata qara'ta al-Qur'ana, yang artinya mata itu adalah kapan. Kapan kamu telah membaca Al-Quran? Mata itu menanyakan tentang waktu. Yang kelima, aina, yang artinya di mana. Contohnya, aina kurrasatuka, di mana buku tulismu? Pastinya aina itu menanyakan tempat. Dan yang keenam, kaifa, yang artinya bagaimana. Contohnya, kaifa haluk, artinya bagaimana kabarmu. Keterangannya, semua isim istifham di atas adalah mabni. Letak isim istifham selalu di awal dan tidak bisa diawali oleh kata lainnya kecuali huruf jar dan mudhof. Contoh, yang diawali oleh mudhof kitabu man hadza. Yang kedua, yang diawali oleh huruf jar ila aina anta. Kedua ini adalah pengecualian, yang mana isim istifham itu selalu di depan kecuali ada kata mudhof dan huruf jar. Seterusnya, isim istifham ma jika didahului oleh huruf jar maka alifnya dihilangkan. Contoh, bima taktubu, dengan apa kamu menulis. Yang kedua, lima takhruju, mengapa kamu keluar. Yang ketiga, amma tas'al, tentang apa kamu bertanya. Setelah huruf ma sering ditambah dengan huruf za dan menyatu dengan ma, namun artinya tetap. Contohnya, madza, ma plus za artinya apa. Yang kedua, lima za, lima plus za yang artinya mengapa. Dan yang ketiga, bima za, bima plus za yang artinya dengan apa. Jika setelah isim istifham kam yang ditanyakan terdiri dari satu suku kata, maka harus dibaca nasab yang artinya berharokat fathah pada harokat akhirnya. Contoh, kam kitaban qara'ta, berapa kitab yang telah engkau baca. Kitaban merupakan kedudukannya sebagai tamyiz. Tamyiz harus berharokat fathah. Contoh yang kedua, kam rubiyatan, yang artinya berapa rupiah. Rubiyatan sama kedudukannya sebagai tamyiz yang harus berharokat fathah. Kemudian jika yang ditanyakan terdiri dari dua kata, yakni mudhof dan mudhof ilaih, saling menyadarkan atau sandaran, maka harus dibaca ropa atau berbaris domah. Contoh, kam nukuduka, berapa uangmu. Nukuduka terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Nukudu mudhof,
ka mudhofun ilaih yang menggunakan isim dhamir. Begitu juga contoh yang kedua, kam kitabu ka, berapa kitabmu? Kitabu ka merupakan mudhof ilaih, kitabu mudhofun, ka mudhofun ilaih yang menggunakan isim dhamir mutasal. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks qiraah dengan judul fil baiti. Nahnu naskunu fi baitin bi Jakarta. Unwanul bait Syari' Mataram raqmu 17. Hadha huwa at-tabaqul 'ulwi wa hadha huwa at-tabaqus sufli. Fi at-tabaqil 'ulwi ghurafun nawmi wa ghurfatul maktab. Wa fi at-tabaqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatul aql. Nahnu najlisu fi ghurfatil julus wa naqulu fi ghurfatil aql. Wa naqra'u wa naktubu wa nadrusu fi ghurfatil maktab. Wa fil baiti hammamun wa matbah. Kita akan belajar cara menerjemahkan teks qiraah. Nahnu naskunu fi baitin bi Jakarta. Jika kita ingin menerjemahkan teks qiraah, maka jangan diartikan per kata, maka harus diterjemahkan sesuai ejaan yang dibenarkan dalam bahasa Indonesia. Nahnu naskunu fi baitin bi Jakarta. Kami tinggal di rumah yang terletak di Jakarta. Unwanul bait Syari' Mataram raqmu 17. Alamat rumah terletak di Jalan Mataram nomor 17. Hadza huwa at-tabaqul 'ulwi wa hadza huwa at-tabaqus sufli. Ini lantai atas dan ini lantai bawah. Fi tabaqil ulwi ghurafun naumi wa ghurfatul maktab. Di lantai atas terletak ruang tidur dan ruang belajar. Wa fi tabaqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatul aqli. Dan di lantai bawah terletak ruang tamu dan ruang makan. Nahnu najlisu fi ghurfatil julus wa naqulu fi ghurfatil aql. Kami duduk di ruang tamu dan makan di ruang makan. Wa naqra'u wa naktubu wa nadrusu fi ghurfatil maktab. Dan kami membaca, menulis, belajar di ruang belajar. Wa fil baiti hammamun wa matbahun. Dan di rumah terdapat kamar mandi dan dapur. Contoh menjawab soal teks qiraah pada teks yang berjudul fil baiti. Nomor 1, ma maudhu hadhil qiraah, yang ditanyakan tentang judul. Apa judul dari teks qiraah ini? Yang kedua, aina taskunu, di mana kamu tinggal? Dengan pertanyaan aina yang menanyakan tempat. Yang ketiga, hal tajlisu fi ghurfatil julus, apakah kamu duduk di ruang tamu? Yang keempat, madza taf'alu fi ghurfatil mudzakarah, apa yang kamu lakukan di ruang belajar? Dan yang kelima, madza fil baiti, apa yang terdapat di rumah? Nah, ini contoh dari pertanyaan teks. Kita jawab satu persatu. Ma maudhu hadhil qiraah, jawabannya fil baiti. Jelas ini menanyakan judul. Yang kedua, aina taskun, di mana kamu tinggal? Askunu fi baiti bi Jakarta, menanyakan tempat bahwa saya tinggal di Jakarta. Hal tajlisu fi ghurfatil julus, jika pertanyaan hal, maka jawabannya di antara na'am dan la. Jawabannya yaitu na'am, ajlisu fi ghurfatil julus. Ya, saya duduk di ruang tamu. Yang keempat, madza taf'alu fi ghurfatil mudzakarah, apa yang sedang kamu lakukan di ruang belajar? Aqra'u wa aktubu wa nadrusu. Saya membaca, menulis dan belajar. Pertanyaan kelima, madza fil baiti? Fil baiti hammamun wa matbahun. Demikian pembahasan contoh menjawab soal teks qiraah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.